Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novais Diar Faidah, mahasiswi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Untuk memenuhi penugasan UAS, saya akan memaparkan mengenai Kitab Sunan An-Nasa'i, mata kuliah kajian kitab hadis, dengan dosen pengampu Bapak Sofyan Effendi STHIMA. Mari terlebih dahulu alangkah baiknya kita mengetahui biografi Imam An-Nasa'i. Nama lengkap beliau ialah Ahmad ibnu Syu'aib ibnu Ali ibnu Sinan ibnu Bahar ibnu Dinar Abu Abdurrahman Al-Khurasani An-Nasa'i Al-Qadhi Al-Hafidh. Beliau lahir pada tahun 215 Hijriah bertepatan dengan 830 Masehi. Beliau dilahirkan di kota Nasa yang masih termasuk wilayah Khurasan. Kepada tempat kelahiran beliau inilah namanya dinisbatkan. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 13 bulan Syafar tahun 303 Hijriah bertepatan dengan 915 Masehi di Al-Ramlah. Di kota Nasa, beliau tumbuh melalui masa kanak-kanaknya, dan di sana pula beliau memulai aktivitas pendidikannya dengan mulai menghafal Al-Quran dan menerima berbagai disiplin keilmuan dari guru-gurunya. Tatkala beliau sudah menginjak usia remaja, timbul keinginan dalam dirinya untuk mengadakan pengembaraan dalam rangka mencari hadis Nabi. Maka ketika usianya menginjak 15 tahun, mulailah beliau mengadakan perjalanan ke daerah Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan daerah-daerah lainnya yang masih berada di Jazirah Arabia untuk mendengarkan dan mempelajari hadis Nabi dari ulama-ulama negeri yang beliau kunjungi. Kita lanjut mengenai kepribadian dan mazhab beliau. Mengenai kepribadian dan mazhab, dari segi fisik, An-Nasa'i dikenal sebagai seorang imam hadis yang mempunyai wajah cukup ganteng, kulit yang putih hingga kemerah-merahan. Beliau ialah sosok yang karismatik dan tenang, serta berpenampilan yang sangat menarik. Kondisi itu dikarenakan beberapa faktor, di antaranya beliau sangat memperhatikan keseimbangan dirinya dari segi makanan. Contohnya minum sari buah yang halal, serta memperhatikan keseimbangan dari pakaian dan kesenangan. Dalam kehidupan rohani, beliau dikenal dengan sosok sangat rajin dan selalu melaksanakan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Beliau juga dikenal sebagai orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah, baik pada waktu malam maupun siang hari. Melakukan ibadah puasa sunnah Daud dengan 1 hari puasa dan tidak berpuasa pada hari berikutnya secara berselang-seling terus-menerus, serta melakukan haji secara kontinu setiap tahunnya. Begitu pula dalam hal berjihad perang, beliau selalu mengikuti bersama-sama dengan umat. Mengenai mazhab Imam An-Nasa'i, ada yang berpendapat bahwa beliau berpandangan netral, tidak memihak salah satu pandangan mazhab fikih manapun, termasuk pandangan Imam Asy-Syafi'i. Hal itu terjadi pada imam-imam hadis sebelum An-Nasa'i yang hanya berafiliasi pada mazhab hadis, dan independensi pandangan itu merupakan ciri khas imam-imam hadis. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa beliau lebih condong kepada mazhab Imam Syafi'i, dikarenakan Imam An-Nasa'i cukup lama tinggal di Mesir, sementara Imam Asy-Syafi'i juga lama menyebarkan pandangan-pandangan fikihnya di Mesir setelah kepindahannya dari Baghdad. Maka, walaupun antar keduanya tidak pernah bertemu karena An-Nasa'i baru lahir 11 tahun setelah kewafatan Imam Asy-Syafi'i, tetapi tidak menutup kemungkinan banyak pandangan-pandangan fikih mazhab Syafi'i yang beliau serap melalui murid-murid Imam Asy-Syafi'i yang tinggal di Mesir. Hal ini lebih membuka peluang bagi Imam An-Nasa'i untuk bersinggungan dengan pandangan fikih Syafi'i. dan ini akan menguatkan dugaan Ibnu Al-Athir
tentang afiliasi mazhab fikih An-Nasai bahwa pandangan fikih Syafi'i dan An-Nasai lebih dominasi pandangan baru qaul jadid Mesir ketimbang pandangan klasik qaul qadim. Mengenai rihlah ilmiah guru dan murid, Imam An-Nasai menerima dan mempelajari berbagai macam hadis dari guru-guru beliau yang jumlahnya sangatlah banyak. Hal tersebut dapat dipahami karena beliau sering mengadakan perjalanan ke berbagai daerah dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai hadis Nabi. Rihlah ilmiahnya pun meliputi daerah Nasa, Ar-Ra'i, Baghdad, Basrah, Madinah, Mekah, Tabuk, serta Mesir. Saat menetap di Mesir, An-Nasai mendapat perlakuan yang kurang baik. Kemudian beliau pun pindah ke daerah Romlah, Palestina, dan terakhir di Al-Qudus. Di antara guru-guru beliau dapat disebutkan seperti Isnad bin Rahawai, Hisham bin Ammar, Muhammad bin Al-Nadr bin Musawar, Suwaid bin Nasr, Isa bin Hamad Zumbah, Ahmad bin Ubadah Al-Dibbi, Abi Tahir bin Al-Sarah, Ahmad bin Muni, Ishaq bin Syahin, Bashar bin Mu'az Al-Aqdi, Bashar bin Hilal Al-Sawaf, serta Tamim bin Al-Muntasir. Adapun murid-muridnya yang dapat disebutkan pula di antaranya Abu Bashar Al-Daulabi, Abu Ja'far Al-Tahawi, Abu Ali Al-Nisaburi, Hamzah bin Muhammad Al-Kinani, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad ibnu Ismail Al-Nuhas Al-Nahwi, serta Abu Bakar Muhammad bin Ahmad ibnu Al-Hadad Al-Syafi'i. Penilaian para ulama mengenai Imam An-Nasai diantaranya yang pertama, murid An-Nasai, Abu Ali Al-Nisaburi Al-Hafidh berkata, Nasai ialah seorang imam yang tidak diragukan lagi keahliannya dalam bidang ilmu hadis. Yang kedua, murid An-Nasai, Abu Bakar Al-Haddad Al-Syafi'i berkata, saya telah rela dan ikhlas An-Nasai menjadi hujjah antara aku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Hafidh Abu Sa'id bin Yunus berkata, beliau ialah seorang ulama yang diakui keilmuannya, kesiqahannya, dan kekuatan hafalannya. Yang keempat, Al-Dar Al-Qutni berkata, beliau ialah seorang yang didahulukan selangkah kemajuannya dalam bidang ilmu hadis. Dan yang terakhir, Ad-Daruqutni mengatakan, Imam An-Nasai ialah orang yang didahulukan selangkah dalam bidang ilmu hadis pada masanya ketika orang membicarakan keilmuan hadis dan al-jarh wal al-ta'dil. Ia ialah orang yang sangat hafal dan wara'. Mengenai karya-karya Imam An-Nasai diantaranya terdapat kitab Al-Sunan Al-Kubra, Al-Sunan As-Shaghir yang dinamakan juga dengan kitab Al-Mujtaba, Musnad Malik, Manasik Al-Hajj, Kitab Al-Jum'ah, Iqrab Syu'bah Ali Sufyan wa Sufyan Ali Syu'bah, Khasa'is Ali bin Abi Talib Karam Allah Wajhah, Amal Al-Yawm wa Al-Lailah, Ajaj Al-Khatib dalam bukunya Usul Al-Hadis. Mengenai latar belakang penyusunan dan penamaan kitab Sunan An-Nasai. Kitab Sunan itu sendiri merupakan kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Jadi pada awalnya kitab Sunan dibuat untuk dipersembahkan kepada gubernur di Romlah, Palestina. Kitab-kitab tersebut berisi hadis yang berkualitas sahih, hasan, serta dhaif. Akan tetapi, setelah gubernur memintanya untuk memilah antara yang sahih dengan yang tidak, akhirnya An-Nasai menyelesaikan seleksinya itu yang tertuang ke dalam Sunan As-Sughra yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Mujtaba atau sunan-sunan pilihan. Akan tetapi, pada dekade berikutnya, justru kitab Sunan Mujtaba lebih dikenal dengan sebutan Sunan An-Nasai. Mengenai isi dan sistematika kitab Sunan An-Nasai. Kitab Sunan An-Nasai terdiri dari 8 jilid yang memuat 51 kitab
2.541 bab dan 5.748 hadis dengan pembahasan yang dimulai dengan kitab Thaharah dan terakhir kitab Asyribah. Adapun sistematika kitab Sunan An-Nasa'i ialah sebagai berikut, yaitu dari kitab bab pertama sampai dengan kitab ke-21 membahas tentang masalah Thaharah dan sholat. Jumlah kitab yang terbanyak ialah mengenai sholat. Lalu kitab puasa didahulukan daripada zakat. Kitab Isam Al-Fa'i, pembagian lampasan perang, diletakkan jauh dari kitab jihad. Kitab Al-Khail juga diletakkan berjauhan dari kitab jihad. Melakukan pemisahan-pemisahan di antara kitab-kitab Al-Ahbas, Waqaf, Wasiat-Wasiat, Al-Nahl pemberian kepada anak, Al-Hibah pemberian, serta Al-Rukbah. Sedangkan kitab atau pembahasan mengenai faraid tidak ada. Selanjutnya melakukan pemisahan-pemisahan antara kitab Al-Syaribah minuman, Al-Sa'id perburuan, Al-Mobai sembelihan hewan kurban, Al-Dahaya kurban Idul Adha. Kitab iman ditempatkan di bagian akhir. Yang tidak termasuk hukum hanyalah kitab iman dan kitab Al-Isti'adah. Mengenai metode kitab dan kualitas hadisnya, kitab Sunan An-Nasa'i disusun dengan metode yang sangat unik, dengan memadukan antara fikih dengan kajian sanadnya. Artinya bahwa di dalam kitab Sunan tersebut, An-Nasa'i mencoba membukukan isnad-musnad hadis yang berbeda, di mana di dalamnya masih banyak terdapat kesalahan yang dilakukan perawinya. Untuk memberikan gambaran yang jelas kepada para pembaca, An-Nasa'i juga menerangkan isnad yang benar. Jadi, meskipun beliau memasukkan hadis-hadis yang lemah kualitasnya, namun beliau tidak pernah melupakan untuk menunjukkan kecacatan hadis lemah yang dimaksud. Mengenai kedudukan dalam Kutubus Sittah, sebagian ulama berpendapat bahwa Sunan An-Nasa'i berada setelah Shahihain karena sedikitnya hadis dhaif yang dikandung. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa posisi kitab tersebut berada setelah Sunan Abu Daud. Ada pula yang berpendapat bahwa kedudukannya setelah Sunan At-Tirmizi. Adapun pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis yang ada di dalam kitab Sunan An-Nasa'i semuanya berkualitas sahih. Hal tersebut merupakan pandangan yang menurut Muhammad Abu Syuhbah tidak didukung oleh penelitian mendalam dan jeli atau berlebihan, kecuali maksud pernyataan itu bahwa mayoritas atau sebagian besar isi kitab Sunan An-Nasa'i berkualitas sahih. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.